Yoho, selamat datang di channel Diopenime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Hal yang menarik dari serial manga One Piece salah satunya adalah tentang adanya sistem bounty atau harga buronan yang terpasang dalam karakter yang dianggap jahat oleh pemerintah dunia. Dan semakin tinggi harga itu, maka semakin berbahayanya sosok itu bagi pemerintah dunia. Meski dikatakan bahwa bounty seseorang tidak diukur dengan kekuatannya, namun tetap saja menurut kami, hal ini menjadi pertimbangan dalam pemberian harga buronan karakter One Piece. Jadi kali ini, kita akan berbicara dan mencoba mengira-ngira atau memprediksi kira-kira berapakah bounty dari para karakter yang cukup terkenal, seperti para tangan kanan Yonkou atau mantan Shichibukai. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Untuk saat ini, kita telah mengetahui harga buronan dari para Yonkou yang sedang aktif saat ini. Jadi dengan dasar itu, mungkin kita bisa mengira-ngira kira-kira berapa harga buronan dari karakter yang diperkirakan memiliki harga buronan tinggi. Jadi kita mulai dari karakter yang pertama, yaitu Silver's Relic. Siapa yang tidak kenal dengan kakek tua ini? Ia adalah seorang tangan kanan dan wakil kapten bajak laut Goldie Roger. Dan juga ia adalah guru dari Luffy yang telah mengajari haki kepada Luffy. Melihat dari Roger yang memiliki bounty sebesar 5.564.800.000 berry, menurut kami Silver's Relic memiliki bounty sebesar 3.300.000.000 berry untuk seorang tangan kanan dari Raja Bajak Laut. Dan juga ia telah mengetahui apa itu One Piece. Menurut kami sangat pantas ia memiliki harga buronan sekitar sebesar itu. Kemudian karakter selanjutnya adalah Monkey the Dragon. Karakter yang masih sangat misterius ini disebut-sebut sebagai penjahat yang paling berbahaya bagi pemerintah dunia. Mungkin julukan ini muncul karena hanya Dragon sajalah orang yang sampai repot-repot mendirikan organisasi untuk melakukan revolusi terhadap sistem pemerintah dunia sekarang. Namun jika kita melihat dari segi kekuatan, sampai saat ini kita masih belum melihat apakah organisasi yang dipimpin oleh Dragon ini memiliki kekuatan yang luar biasa atau tidak. Bahkan Sabo sebagai orang nomor 2 dalam pasukan revolusioner pun hanya memiliki bounty sebesar 620 juta berry. Apalagi beberapa waktu lalu, markas pasukan revolusi yaitu Baltigo telah dihancurkan oleh bajak laut Kurohige. Jadi dengan beberapa aspek itu, kemungkinan bounty milik Dragon adalah sekitar 2,5 miliar berry. Tidak terlalu jauh dengan Kurohige. Kemudian karakter yang ketiga adalah Kinjishi no Shiki. Karakter ini merupakan salah satu legenda dunia One Piece yang dipercaya pada cerita One Piece yang akan datang, kemunculannya akan tiba kembali. Kinjishi no Shiki adalah mantan anggota bajak laut Rocks bersama Kaido, Big Mom, dan Shirohige. Dan setelah berpisah dari bajak laut Rocks pun, Shiki merupakan salah satu karakter yang membangun era bajak laut ini. Ada beberapa kejadian legenda yang dibuat oleh Shiki, seperti kejadian Edward, atau perang antara Goldie Roger melawan aliansi bajak laut Shiki. Kemudian kejadian solo farming di Marineford. Meski Shiki harus kalah dari Garp dan Sengoku, namun Shiki berhasil menghancurkan setengah dari markas Marineford itu. Jadi dari beberapa aspek itu, mungkin bounty yang cocok untuk Kinjishi no Shiki adalah sekitar 2,2 miliar berry. Kemudian karakter keempat, 5 dan 6 adalah para eksekutif dari bajak laut Akagami no Shanks, yaitu Ben Beckman, Lakiru, dan Yasop. Pada One Piece chapter 957, di sana dikatakan bahwa nama-nama besar seperti Yasop, Ben Beckman, dan Lakiru memiliki bounty yang besar. Dan dikatakan juga bahwa bajak laut rambut merah adalah bajak laut yang seimbang dan juga tak terkalahkan. Jadi dari penilaian yang cukup tinggi dari angkatan laut itu, para komandan Yonkou bajak laut rambut merah ini sepertinya memiliki bounty yang lebih besar dari bounty komandan Yonkou yang pernah kita ketahui. Dimulai dari Ben Beckman, karakter yang dikatakan sebagai jenius, dan bahkan seorang Kizaru pun takut padanya. Kami pikir ia pantas untuk mendapatkan bounty sekitar 2,4 miliar berry. Kemudian Yasop, entah teknik bertarung atau kemampuan mengerikan apa yang dimiliki oleh Yasop ini. Namun dari penilaian angkatan laut yang begitu tinggi, mungkin bounty milik Yasop adalah sekitar 1,7 miliar berry. Dan eksekutif yang terakhir yaitu si gendut Lakiru. Bounty yang pantas untuk karakter penting bajak laut Shanks yang ketiga ini adalah mungkin sekitar 1,6 miliar berry.
Jadi jika bounty milik mereka sebesar itu, sangat wajar jika bajak laut Akagami no Shanks ini disebut-sebut sebagai bajak laut yang seimbang dan tak terkalahkan. Kemudian orang yang ketujuh adalah mantan Shichibukai yaitu Takanome Mihawk. Sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece dan juga sebagai rival dari Akagami no Shanks, yang bahkan saking percaya diri dengan kemampuan pedangnya, Mihawk tidak mau lagi bersaing dengan Shanks ketika Shanks telah kehilangan salah satu lengannya. Jadi dengan dasar itu, sudah seharusnya Mihawk memiliki bounty yang cukup tinggi, yaitu mungkin sekitar 1,9 miliar berry. Yah, meski memang jauh dari angka Yonkou, namun hal ini wajar karena Mihawk hanya bergerak secara sendirian. Kemudian orang yang ke-8 adalah Edward Weevil. Setelah bubarnya sistem Shichibukai, sudah sepantasnya semua anggota Shichibukai akan mendapatkan harga buronan. Dan dari kemampuan Weevil, yang dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan seperti Shirohige di masa muda, dan juga dilihat dari beberapa kasus di mana ia telah menghancurkan para bajak laut peninggalan Shirohige, mungkin Weevil akan mendapat bounty yang cukup besar, yaitu sekitar 1,2 miliar berry. Selanjutnya, karakter yang dicurigai memiliki bounty tinggi adalah Aokiji. Mantan Admiral Angkatan Laut yang sekarang dicurigai telah bergabung dengan bajak laut Kurohige. Sudah sepantasnya Aokiji memiliki nilai buronan. Dan dari kemampuan bertarung, juga sebagai mantan Admiral Angkatan Laut, apalagi bajak laut yang ia masuki bukan bajak laut ecek-ecek, namun adalah bajak laut yang menyandang titel Kaisar Laut. Jadi sudah sepantasnya ia memiliki bounty yang cukup tinggi, mungkin sekitar 1,7 miliar berry. Kemudian masih anggota bajak laut Kurohige lainnya, yaitu Ame no Shiryu. Mantan kepala sipir Impel Down ini, kemampuannya memang belum terlihat sangat luar biasa kuat, namun kita tidak bisa meremehkan juga dari kemampuannya itu. Dan apalagi, sekarang Shiryu memiliki kemampuan buah setan yang sangat berguna, yaitu Suke Nomi. Jadi dengan kombinasi kemampuan pedang dan buah setannya itu, Shiryu menjadi sosok yang harus diwaspadai. Jadi mungkin Shiryu memiliki bounty sekitar 1,4 miliar berry. Dan karakter selanjutnya adalah King the Wildfire, salah satu komandan dari bajak laut Kaido. Melihat harga buronan dari komandan lainnya, yaitu Jack dan Queen, mungkin King memiliki bounty sekitar 1,6 miliar berry. Dan yang terakhir, rasanya tidak lengkap jika kita tidak membahas karakter ini, yaitu Marco the Phoenix. Komandan Divisi 1 bajak laut Shirohige ini memiliki kemampuan yang sangat langka, bahkan lebih langka dari Logia. Namun untuk bounty, jika kita melihat S sebagai kapten divisi kedua, yang hanya memiliki bounty sebesar 550 juta berry saja, rasanya cukup berat bagi Marco untuk menyentuh angka 1 miliar berry. Namun jika melihat kemampuannya, Marco pada saat di perang Marineford, ia sudah bisa sedikit memberikan perlawanan kepada para admiral yang ada di sana. Jadi dengan beberapa pertimbangan itu, mungkin Marco memiliki bounty sekitar 900 juta berry. Jadi itulah beberapa perkiraan bounty dari beberapa karakter yang sepertinya akan memiliki bounty yang cukup besar. Jadi bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami di OP Anime, dan terima kasih banyak.